Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan presentasi untuk mata kuliah pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini yang akan dipresentasikan adalah masyarakat madani dalam perspektif Islam yang mana ada pada bab 10 di buku PAI. Untuk pematerinya ada Dewi, ada Dea, dan ada Naila. Untuk pemateri yang pertama, saya serahkan kepada Dewi. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan pematerian. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang pengertian masyarakat madani. Pengertian masyarakat madani itu sendiri merupakan suatu konsep yang mengacu pada sebuah masyarakat yang memiliki kemandirian dalam menjalankan kegiatan sosial, ekonomi, dan politik, serta memiliki norma-norma yang baik dalam membangun, memaknai, dan menjalani kehidupannya. Istilah masyarakat madani mulai muncul di Indonesia pada tanggal 26 September 1995 ketika Anwar Ibrahim menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Wakil Perdana Menteri Malaysia yang menyinggung kata-kata masyarakat madani. Memang banyak sumber yang menyatakan bahwa istilah masyarakat madani sering diartikan sebagai terjemahan dari civil society, tetapi menurut Dawan Raharjo, jika dilacak secara empirik, istilah civil society tetapi menurut adalah terjemahan dari istilah Latin civil societas yang mula-mula dipakai oleh Cicero, seorang orator dan pujangga Roma, dalam bukunya Raharjo 1999 halaman 27. Pengertian tersebut mengarah kepada gejala budaya perorangan dan masyarakat. Masyarakat sipil berperan sebagai sebuah masyarakat politik atau political society yang memiliki kode hukum sebagai dasar pedoman hidup. Sementara, cendekiawan Muslim Indonesia, Nurkolis Majid, memandang bahwa masyarakat madani dalam perspektif Islam bukan terjemahan dari civil society, karena dari segi bahasa ada kesalahan dan karakter berbeda dengan masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah pasca hijrah. Konsep masyarakat madani terbilang konsep yang baru bagi masyarakat Indonesia. Maka ini bukan pekerjaan mudah karena terkait dengan persoalan budaya dan sikap hidup masyarakat. Untuk itu, diperlukan berbagai strategi yang pas dalam penyusunan konsep. Artinya, diperlukan suatu paradigma baru di dalam menghadapi tuntutan-tuntutan yang baru. Hal ini, sebagaimana pendapat Yusuf Kun apabila tantangan-tantangan baru dihadapi dengan menggunakan paradigma lama, tentu saja usaha yang dijalankan akan memenuhi kegagalan. Materi yang saya sampaikan telah selesai, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dea. Silakan. Terima kasih kepada di sini saya akan menyampaikan tentang masyarakat madani dalam perspektif Islam. Yang pertama ada umatan wahidah. Ungkapan ini terdiri dari dua kata, ummah dan wahidah. Kata ummah berarti sekelompok manusia atau masyarakat, sedangkan kata wahidah adalah bentuk muannas dari kata ini terulang dalam Al-Quran 9 kali, diantaranya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 213. Dan dalam ayat tersebut secara tegas dikatakan bahwa manusia dari dulu hingga kini merupakan satu umat. Manusia sejak dulu hingga kini baru dapat hidup dengan cara saling membantu sebagai satu komunitas, itu sebagai suatu komunitas yang memiliki persamaan dan ketertarikan sebagai fitrah manusia yang ditetapkan Allah. Jadi, umatan wahidah adalah suatu umat yang bersatu berdasarkan iman kepada Allah yang mengacu kepada nilai-nilai kebaikan. Yang kedua ada umatan wasatan. Istilah umatan wasatan mengandung makna masyarakat ideal. Istilah ini antara lain terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143, maaf. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kualifikasi umat yang baik adalah umatan wasatan yang berartikan dasar
pertengahan atau moderat. Konsep posisi tengah atau umat tanusatan ini menjadikan manusia mampu memadukan aspek material dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada khair ummah. Khair ummah dapat ditafsirkan sebagai umat terbaik atau umat yang unggul. Istilah khair ummah ini hanya sekali disebut dalam Al-Quran, yaitu pada Quran Surat Al-Imran ayat 10. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa kaum muslimin adalah umat yang terbaik yang membawa tugas untuk menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mencermati Quran Surat Al-Imran ayat 10, sesungguhnya kita dapat menarik kesimpulan mengenai definisi khair ummah dengan melihat beberapa kriteria yang telah disebutkan. Kriteria yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah yang pertama ada menyuruh kepada ma'ruf atau menyeru kepada kebaikan, lalu mencegah dari yang munkar atau mencegah kejahatan, yang terakhir ada beriman kepada Allah. Jadi, khair ummah dalam pengertian masyarakat unggul adalah bentuk yang ideal sebagai masyarakat Islam yang ditujukan dalam identitas sebagai Muslim dengan integritas keimanan, kontribusi positif terhadap manusia lainnya secara universal dan perjuangan kepada kebenaran dengan aksi amar ma'ruf dan nahi munkar, sebagaimana diungkapkan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 10. Yang terakhir ada baladatun thayyibatun. Istilah baladatun thayyibah dapat ditafsirkan sebagai negeri atau daerah yang baik. Kata baladatun berasal dari kata balad. Dalam pengertian bahasa, kata balad ini diterjemahkan sebagai tempat sekumpulan manusia yang hidup. Kata baladatun thayyibah dapat hanya terulang satu kali dalam Al-Quran, yaitu pada Quran Surat Saba ayat 15. Istilah baladatun Quran sebetulnya lebih mengarah kepada pengertian yang menunjukkan tempat. Namun, istilah ini harus tetap dimunculkan pada materi masyarakat madani dengan alasan thayyibatun thayyibah. Baladatun thayyibah adalah sebuah tempat yang di dalamnya terdapat masyarakat yang terbaik, unggul, dan ideal. Segitu itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Naila, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Materi yang ketiga itu adalah ciri-ciri masyarakat ideal. Masyarakat ideal sendiri adalah sebuah kondisi masyarakat yang punya kondisi keimanan yang kokoh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri yang pertama itu adalah beriman. Dalam hubungan dengan ciri masyarakat yang ideal dalam Al-Quran, iman yang dimaksudkan adalah keimanan yang diajarkan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Asyr ayat 103. Secara umum, ayat ini mengungkapkan bahwa semua manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang memiliki 4 sifat, yaitu iman, amal soleh, berwasiat kepada kebenaran, dan berwasiat kepada kesabaran. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua adalah amar ma'ruf. Kata ma'ruf berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti mengetahui, mengenal, melihat dengan tajam atau mengenali perbedaan. Dalam Al-Quran, kata ma'ruf diulang sebanyak 32 kali. Dalam setiap kali penyebutannya, makna dari kata ma'ruf selalu diberi konteks tertentu. Meskipun demikian, semua kata ma'ruf selalu tertuju pada kebaikan. Yang ketiga adalah nahi munkar. Nahi munkar berasal dari bahasa Arab secara bahasa. Nahi memiliki arti mencegah, dan munkar diartikan sebagai segala sesuatu yang dipandang buruk, baik menurut syariat maupun norma akal yang sehat. Makna ini kemudian menjadi lebih luas dalam konsepsi syariat, yaitu sebagai segala sesuatu yang melanggar norma-norma agama dan budaya atau adat istiadat dalam suatu masyarakat tertentu. Sekian yang disampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah dia presentasi untuk bab 10 terkait dengan masyarakat madani dalam perspektif Islam. Mungkin sampai di sini saja presentasinya.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.